Kenapa Allah mengkhususkan kita untuk memperhatikan apa yang kita makan? Sebab makanan menentukan keimanan kita kepadanya. Orang makin beriman pada Allah, makin besar perhatiannya kepada yang halal, thayyib, dan membawa keberkahan. Bukan hanya untuk dirinya, keluarganya, untuk saudara-saudaranya. Bahkan keberkahan tidak hanya untuk di dunia, tapi sampai di akhirat. Keberkahan yang membuat makanan itu energi ibadah dia, energi amal, energi akhlak, energi dakwah, energi jihad, dan energi muhasabah diri. Sebab rezeki yang halal itu menagih pada perbaikan dan kebaikan. Kalau ingin ibadah khusyuk, maka makanlah yang halal. Kalau ingin akhlak yang mulia, makanlah yang halal. Sebaliknya kalau makan yang haram, menjadi hubus syahwat, nafsu itu semakin kuat. Nafsu amarah, gampang marah. Nafsu lawamah, berulang-ulang maksiat, kasratuz dzunub, dan menjadi energi banyaknya berbuat dosa, berzina, kasar, suuzon, dengki, pendendam, banyak sekali suul khuluq, akhlak yang buruk dari makan yang haram. Dan itu membuat kalaupun ibadah tidak akan khusyuk. Bukan hanya ditolak oleh Allah ibadahnya dan doanya tidak akan diterima, tapi kalaupun beribadah dia rasanya berat sekali. Dan pastikan dia sulit sekali untuk bangun salat malam, karena dia sudah membangun ruangan setan dalam tubuhnya. Makin banyak makan yang haram, makin banyak ruang setan dalam tubuhnya. Masuk ke matanya, masuk ke telinganya, masuk ke tangannya, masuk ke tubuhnya. Dan ia sangat durhaka kepada keluarganya. Seorang ayah suami yang membawa pulang rezeki yang haram, dia sangat durhaka pada keluarganya, meracuni keluarganya. Allahu Akbar walillahil hamd. Inilah kenapa orang beriman memperhatikan apa yang dia makan. Seorang syekh, ia selalu merasakan kenikmatan dalam sholat malamnya, dan ia selalu menangis di setiap malam. Suatu saat dia tidak bisa menangis lagi selama 30 hari. Langsung dia muhasabah diri. Ada apa? Apa yang aku perbuat? Dia tanya kepada istrinya, adakah yang kau lihat aku janggal dalam berbuat kepada Allah? Atau kepadamu? Atau kepada siapa? Tidak ada, kata istrinya. Engkau seperti biasa. Lalu dia minta sama Allah, dia berdoa. Lalu malam dimimpikan dia beli kurma. Setelah dikilo kurma dimasukkan ke plastik beliau, tapi subhanallah, rupanya beliau tanpa sengaja ngetes kurma, belum sempat minta ridho. Ngetes kurma, makan, beli. Ini tidak terhitung. Satu biji kurma membuat ibadah beliau 30 hari tidak merasakan lezat. Diijabah oleh Allah dalam mimpi itu. Akhirnya beliau datang ke tukang kurma itu, beliau minta ridho. Tertawalah tukang kurma, ya Syekh, lebih dari itu pun kami rela. Kembalilah Syekh itu tiap malam menikmati kehusuannya dalam ibadah. Karena itu 7 penyebab berat sholat tahajud, salah satunya adalah aklul haram, akibat makan yang haram. Pastikan orang yang banyak makan haram sangat sulit dan berat kalau tahajud. Kalaupun tahajud sangat sulit untuk khusyuk.
qamu kusala. Karena itu ikhwah, berjanjilah untuk tidak makan yang haram. Kita perhatikan makanan kita, Allah akan memperhatikan kita. Zatnya bukan yang haram, cara mencarinya bukan yang haram. Ingat, kalau kita makan yang cara mencarinya tidak halal, tak ubahnya makan zat yang haram. Tempe tahu halal, tapi karena mencarinya dengan mencuri, berdusta, sogokan, menyogok, maka tak ubahnya kita makan anjing dan babi. Baiklah, sudah halal cara mencarinya, zat yang dimakan juga halal, tapi hak Allah tidak ditunaikan, tidak zakat kita, maka tak ubahnya juga makan yang haram. Allahu Akbar walillahil hamd. Mudah-mudahan Allah jadikan kita hamba-hamba Allah yang selalu memperhatikan makanan, sehingga menjadi energi ibadah kita, amal soleh kita, akhlak kita, dan rumah tangga kita pun rukun, karena masuk rezeki yang halal dalam rumah tangga kita. Kalau ada rumah tangga yang bermasalah, lihatlah, mungkin makanannya belum halal. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.